kita berjumpa lagi. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam. Ya, ini kita berjumpa kepada narasumber yang pernah membantu di Lumpur Lapindo. Ya, boleh di kita untuk penyelesaian malam ini, Mbak. Untuk yang terakhir, apa yang Mbak bisa ceritakan untuk yang terakhir ini dari awal sampai akhirnya. Sekarang ini kita ingin informasinya di ritual yang ke-6 sampai ke-7. Boleh diceritakan, Pak? Kalau ritual yang keenam itu saya mulai jam 9, masih tetap jam 9 awal. Itu gambaran-gambaran itu berbentuk semua itu cahaya, belum berbentuk itu jam 9. Sanego cahaya itu. Sampai nanti waktunya jam 12, apa kejadian itu sampai jam 12 sampai jam 1 nanti apa kejadiannya. Tapi pada awal jam 9 itu saya nego dulu. Nego dulu. Nego dulu. Itu untuk negonya untuk masalah apa itu, Pak? Negonya itu masalah untuk pembenahan terjadinya peluapan Lumpur Lapindo itu supaya apa yang saya minta itu supaya kesampaian. Jadi itu untuk ritual jam 9. Jam 9. Ya. Jadi untuk gambaran yang berikutnya, untuk gambaran yang berikutnya jam 12 yang ke-6 tadi sampai jam 1 itu gambaran itu macam seperti ada cahaya muncul dari awan itu turun ke pusaran Lapindo itu turun. Jadi Mbak seperti ini. Jadi Lumpur Lapindo ini sebenarnya itu pusaran, kan seperti pusaran. Itu kalau menurut Mbak secara gaibnya itu pusaran apa sih sebenarnya? Kalau Lumpur Lapindo itu kalau saya teliti ya dari kedalaman itu seperti pusarnya bumi. Lumpur Lapindo ini. Lumpur Lapindo itu. Ya, ya. Jadi saat melakukan ritual yang ke-6 ini, apakah ada yang menyaksikan saat Mbak melakukan ritual? Ada yang ngikutin, ada. Berapa orang, Mas? 1 orang yang ngikutin. Oh. Itu teman atau dari pos penjagaan atau dari warga sekitar? Bukan, itu yang ngikutin saya itu dari pengamat posko bencana yang diutus dari Jakarta selama 6 bulan di situ. Ketemu saya gitu. Iya, iya, iya. Udah ketemu Mbak itu dia kepengen tahu. Oh, dia pengen ketahui. Nah, kepengen tahu. Oke. Jadi ya kita nggak perlu lah Mbak kita ceritakan siapa yang ingin menyaksikan, ya kan? Iya. Yang penting kita menceritakan fakta apa yang Mbak telah lakukan untuk membantu. Ya namanya setiap penyakit Mbak nggak ada sekali diobati langsung sembuh Mbak, ya kan? Iya. Ya apalagi yang namanya bumi ya, manusia aja nggak segampang seinstan itulah untuk disembuhkannya seperti itu. Jadi setelah Mbah melakukan yang ritual ke-6 untuk masuk ke yang apakah ke-6 ini sudah selesai sampai di situ aja atau udah selesai? Kalau udah selesai ya kita bisa Mbah lanjuti untuk yang ke-7. Kan yang ke-6 ini kan ada pusaka tadi itu yang berbentuk jam 12 turun ke bumi, ke putaran Lapindo tadi. Jadi berbentuknya itu nyusul yang ke-5. Udah nyusul ke-5 turun, itu gantung lagi dari bumi itu 2 meter. 2 kilo, bukan 2 meter, 2 kilo, maaf ini 2 kilo. Oh, yang pusaka yang kedua? Iya, itu gantung 2 kilo dari dasar bumi. Dasar bumi. Oke. Jadi setelah yang dasar bumi yang kedua ini ada yang lain lagi? Ada, kalau untuk yang ke-7 ada. Oh, berarti ini yang ke-6 ini nyusul yang pusaka yang pertama tadi. Yang pertama nyusul. Nah, berarti yang ke-6 ini pusaka yang kedua. Yang ketiga.
Pusaka yang ketiga. Ya, yang keenam ini pusaka yang kedua. Yang kedua. Ya. Jadi berarti untuk yang berikutnya masuk berarti di masih ritual ada. yang ketujuh. Ritual ketujuh yang berikutnya. Oke. Jadi sekarang gini Mbak. Oke, jadi berarti dari cerita awal Mbak tadi, pusaka yang pertama masuk itu menggantung di 1 kilometer dari dasar bumi. Dari dasar bumi. Oke, yang keduanya menggantung 2 kilometer. 2 kilo dari dasar bumi. Dari dasar bumi. Oke, sekarang gini Mbak. Ini kita datang untuk membuat video yang terakhir dan cerita yang terakhir dari Mbah Dedi. Bagus, sekarang begini aja Mbah ceritakan aja biar para penonton kita di YouTube tidak penasaran titik terakhir dalam penyelesaian waktu di ritual ketujuh. Silakan Mbah. Kalau yang ketujuh itu tetap jam 9 saya lakukan. Itu sanego dulu. Setelah sanego dapat, itu sampai tunggu waktunya jam 12 malam. Ya. Nah, setelah saya lakukan lagi sampai jam 12 malam, dapatlah sampai jam setengah 2. Itu paling terakhir 1 jam lebih waktunya itu yang terakhir penutupan yang ketujuh malam itu. Oke. Jadi penutupannya itu dari jam 9 aja. Dari jam 9 itu nego sampai jam 12 itu untuk mengakhiri ritual tadi. Jadi saat yang terakhir ini kondisi di Lumpur Lapindo itu seperti apa? Kondisi di Lumpur Lapindo itu setelah itu ada pusaka, ya, itu berbentuk bulat, itu turun dari alam, turun ke bawah ke putaran Lapindo tadi. Itu jarak dari bawah dasar itu 5 kilo, dari permukaan itu 5 kilo. Ya. Jadi keseluruhan 10 kilo. 10 kilo. Setelah itu turun, selama 1 jam lebih, ya, racun habis bersih, langsung putih asap itu. ya. Oke. Jadi berarti selesai di ritual yang terakhir. Berarti penutupan. Apakah di saat itu lumpurnya itu masih meluap keluar atau sudah mengurang bahkan berhenti gitu? Kalau dari pandangan lumpur itu 1 malam itu setelah itu gas itu habis, gas beracunnya itu putaran 1,5 jam itu bisa melangkah menurun, mungkin sekitar kurang lebih tinggal 35% lah gas beracunnya. ya, sama lumpur tuh keluarnya sekitar itu dari pandangan Mbah itu kurang ya, lebih. Oke. Sekarang begini, kemudian kita bertanya dulu. Jadi setelah tahun 2007 ini Mbah melakukan ritual di Lumpur Lapindo, apakah ada yang berikutnya lagi Mbah meluncur ke sana? Kalaupun ada, itu tahun berapa? Itu ada suara dari titik terakhir itu 7 malam itu Mbah lihat tulisan dari awan asap tadi itu, yang awan asap putih tapi ada tulisan lebih putih lagi. Ya, oke. Itu ada tulisan S5. Oh ya. Nah, jadi setelah ada tulisan huruf itu S5, Mbah prediksi. Ya. Saya bilang sama kawan, Johnson, ini waktunya
5 minggu, 5 bulan, 5 tahun ini waktunya. Mungkin kalau saya masih dikasih umur panjang, tahun 2012 lah saya berangkat. Ya, oke. Jadi setelah selesai di ritual yang ketujuh tadi, ya kan? Apakah di situ hal goibnya itu, apakah tidak ada permintaan, entah seperti menyumbangkan, meminta untuk disumbangkan seperti itu, untuk pembersihan lahan seperti itu? Belum, yang dari awal perjalanan itu sampai akhir belum ada permintaan. Tapi di situ ada tulisan huruf itu waktunya 5 minggu, 5 bulan, 5 tahun. Oh, cuma di situ. Itu titik terakhirnya ya. Cuma nanti ke depannya itu apa itu belum tahu waktu itu. Oh, itu. jadi Mbah ini dari 2007 pergi yang pertama kali. Pertama. Oh, jadi setelah mendapat isyarat dari suara yang ada di Lumpur Lapindo, berarti 5 tahun ke depannya Mbah kesana lagi. Itu bukan berbentuk suara ya. Jadi itu huruf. Oh, berbentuk huruf. Huruf. Oh ya, oke. Nah, berbentuk huruf. Di putaran asap tuh kan setelah gas beracun habis bersih kan putih. Ini huruf lebih putih lagi. Cuma huruf putih ini dia berbentuknya Mbah pikir S5. Itu Mbah setelah selesai Mbah istirahat lah di situ sekitar setengah jam itu. Ya, oke. Jadi itu masih ada perjalanan Mbah lagi di 2012 ya? Kalau perjalanan itu tetap masih ada waktu itu saya berpikir, karena itu ada tulisan itu kan S5. Ya. Itu saya pikir Mbah itu punya bayangan S selalu ataupun sewaktu. Ini S5. Selalu perjalanan ini punya waktu. 5 ini 5 minggu, 5 tahun, sampainya kan sampai waktu 5 minggu, 5 tahun, 5 bulan, 5 tahun. Ya. Nah, 5 tahun kemudian berangkatlah Mbah itu yang sebenarnya. Oke. Jadi akhir itu penutupan pertama itu tahun 2007. Berarti itu Mas. Berarti cerita Mbah ini nggak sampai di sini dong, Mbak. Ya kan? Oke, Mbak, seperti ini. Kita tadi sudah minta untuk menunjukkan apakah benar Mbah ini melakukan ritual di tahun 2007 dari 9 September sampai selesai. Apa yang kita minta itu gambaran dari ritual Mbah yang secara nyata, yang Mbah bubuhi di secara nyata. Nanti tunjukin kepada semua penonton YouTube se-Indonesia tentang kebenaran gambar-gambar yang Mbah abadikan. Bagaimana, Mbah? Boleh. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita akan melihat foto atau gambar yang akan ditunjukkan oleh Mbah Dedi. Oke, Mbah. Sekarang mulai Mbah bisa menunjukkan foto-foto yang Mbah buat itu untuk ditunjukkan kepada teman-teman kita yang di YouTube. Coba silakan. Ya inilah. Nah, ini ya. Ini Ya, yang tolong dijelaskan Mbah ya dari awal sampai akhir Mbah ya. Nih. Oke. Yang awal dari mulai ritual ya, yang pernah pertama saya ungkapkan dari penjelasan apa yang saya gambarkan pertama ini, hasil yang pertama ini dari 9 September tahun 2007 ini. Ya, oke. Yang pertama ini bentuk yang pertama. Itu bentuk apa sih Mbah? Yang bentuk pusaka yang pertama ini. Pusaka yang pertama. Yang pertama, bentuk pusaka yang pertama ini. Gambarannya. Ya, oke. Ini yang kedua. Yang kedua ini. Ya. Berbentuknya sama.
Ini munculnya dari atas. Jadi turun ke bawah. Turun ke permukaan lumpur lapindo ini. Jadi selama itu ini mutar. Setelah mutar, ini jam 3 subuh ini rubuh ke timur langsung arah ke selatan. Ini gambarannya nih. Ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Belum masuk ke dalam ini. Tapi separuh aja gitu ya. Separuh. Rubuhnya ngarah ke selatan ini. Nih, 10 September 2007. Ini yang kedua. Bentuk yang ketiga, ini Sanjubai Putri. Di sebelah Embong putaran lumpur lapindo. 11 September 2007. Ini yang ketiga. Yang keempat, muncullah. Ini gambar yang keempat. Muncullah Kononggro. Kononggro nih kalau bangsa bahasa pasaran ini jin. 9 jin. 9 jin ini, muncul 9 jin. Inilah yang munculnya 9 jin ini membawa penyakit seperti kebung gulung sebesar-besar anak tikus. Inilah mubal, menguap naik. Gas beracunnya menguap naik. Ini. Berarti yang membawa keempat nih Mas ya? Yang keempat ini. Nah, inilah munculnya. Nah, ini yang kelima. Ini gambar yang kelima. Inilah gambar yang kelima. Ini muncul juga dari permukaan bumi, muncul di atas masuk. Tapi ini masih gantung 1 km. Oh, gantung Mas. Gantung 1 km nih bentuknya nih. Yang 13 September nih 2007. Ya, oke. Ini gambaran yang kelima ini. Bentuk gambar yang keenam sama munculnya dari atas juga turun ke dalam. Ini masih gantung 2 kilo. Oh, pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua gantung 2 kilo ini. Ini 14 September 2007. Oke. Ini yang keenam. Ini yang ketujuh. Sama bentuknya, turunnya itu dari atas turunnya ke bumi. Ke dasar ya, ke perut ya. Nggak sampai ke dasar, tapi ke dalam pertengahan. Ini turun dari permukaan bumi. Ini 5 kilo. Gantung. Jadi dari bawah dasar ini 5 kilo. Itu berbentuk bundaran, Pak. Ini berbentuk bulat seperti bola bentuknya. Bukan lingkaran bundaran aja, tapi berbentuk bola. Oh, berbentuk bola, bulatnya ini. Oke. Kalau semua hasil dari 7 malam ini kalau saya gambarkan ya rangkumannya. Nah, rangkumannya, bentuknya sambil yang dari pusaka yang dari atas turun ke dalam bumi, semua masih gantung ini posisinya. Yang pertama tadi, yang ke-5 tadi masih gantung 1 kilo. Yang kedua tanggal 16 September gantung 2 kilo. Yang 15 September turun 5 kilo dari permukaan bumi ini. Dari bawah bumi berarti 5 kilo, turun 5 kilo, ini pertengahan. Selama inilah yang saya dapat selama 7 malam sampai akhir tanggal 15 masuk ke tanggal 16, karena selesainya itu jam 1:30, habis bersih. Racun itu menjadi putih asap tuh. Perubahannya itulah. Bersih ya? Bersih. Wah, berarti ini rangkuman hasil seluruhnya. Rangkuman hasil seluruh. Cuma ke depan ini karena Mbah ini dapat huruf S5 itu sampai waktu 5 tahun. Mbah tahun 2012 itu berangkat lagi. Oh, itu berarti ada Mbah gelombang kedua. Ini gelombang yang kedua tahun 2012, ini yang pertama. Oh, 2007 ini gelombang pertama. Iya, 2007 gelombang pertama. Jadi ada suara itu dengan pecahan huruf berbentuk tulisan itu untuk mencapai 5 tahun. Berarti S5 selama 5 tahun. Itulah Mbah berangkat lagi pada tahun 2012 gitu.
Oh, itu berangkat yang kedua ya? Iya, berangkat yang keduanya. Oke. Ini yang pertama. Oh, berarti Itu aja. ini Ini yang pertama. Untuk yang 2007 selesai sampai di sini aja. Sampai sini dulu yang 2007. Kalau Mbah mau cerita yang tahun 2012 mungkin Mbah juga merasa kelelahan dan keletihan, ya mungkin suatu saat kalau Mbah kasih panjang umur nanti akan saya sampaikan. Untuk yang 2012. Yang tahun 2012. Oke, terima kasih Mbah. Sama-sama. Karena sudah menunjukkan gambar dari hasil kerja Mbah selama dari tahun 2007 ini. Ya. Dan kita juga dari Kepulauan Natuna berterima kasih atas informasi yang selama ini kita minta. Sama-sama. Mbah bersedia memberi informasi yang dengan akurat dan jelas dari awal sampai akhir ceritanya. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh Indonesia biar memahami fakta yang sesungguhnya, Mbah. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam, Mbah. Selamat malam. Waalaikumsalam.